saya di Bandung ya. Saya sedang berjalan di suatu jalan di tengah kota, dan waktu itu saya sendirian. Saya pun waktu itu lagi kerja di daerah Kalunggu ya. Saya di situ banyak sekali teman-teman bermain, bareng. Mereka juga baik-baik sama saya, dan saya juga sangat merasa sekali dengan mereka gitu, karena mereka itu orang-orang baik juga. Dan waktu itu saya kerja di dekat banget teman-teman. Dan suatu hari kemudian saya itu dipindahkan kerja ya. Kerja itu saya dulu kerja bukan kerja yang macam-macam gitu ya, yang apa itu bukan kerja bagus lah. Saya tuh dulu kerjanya itu kerja jaga kosan dan dipindahkan rumah gitu sama maju. Cuman yang bikin itu yang kosan itu dulu ya, dan semua, dan mereka juga sebenarnya baik kita, baik kita punya makan apa segala macam kasih saya ya. Cuman yang bikin nggak betah saya itu dulu itu ya ada kasus anak mahasiswa zaman dulu. Tadi ya teman-teman ceritanya, waktu itu tuh saya memutuskan untuk keluar teman-teman, dan saya itu setelah 3 bulan di kampung itu ada teman saya yang dari Cianjur ngajak kerja saya, dan kerjanya itu ya jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi kerjaan saya itu jualan nasi goreng, tapi bosnya itu orang kenal, baik ya, ada sama karyawan tuh kan enak gitu, gajinya ya cukup, katanya makan kenyang. Saya merasa betah juga, dan lokasinya itu masih sama dengan lokasi yang kita kerja dulu.
dia mau pulang, ketika dia mau pulang dari rumah saya ya, atau saya dari rumah dia, saya itu menangis teman-teman, menangis banget. Apalagi dia yang main ke rumah saya, dia ada di rumah saya biasa-biasa aja, kayak dia biasalah, dia gimana sih, nggak ada rasa kangen, nggak ada rasa apa. Tapi ketika dia pulang meninggalkan tempat saya, itu kangennya minta ampun teman-teman, sakit banget. Dan lama-lama ibu saya pun kan jadi heran, kenapa saya begini, kenapa anak saya begini, apa ada apa-apa kan. Dan saya dibawanya ke Bapak Kiai atau Bapak Kiai kayaknya. Dan kata Bapak Kiai itu, ini katanya kena pelet katanya. Udah mati aja bang, saya berpesan sih masih ada kayaknya pelet-peletan teman-teman. Saya merasakan sendiri kalau dia nggak ada, saya kangen banget sampai nangis sendiri ya teman-teman, sampai nangis sendiri terbuka. Itu pengalaman saya yang buat ada di depan saya, kayaknya kok gak merasa kangen. Tapi ketika dia nggak ada, dia pulang dari rumah saya, itu kangennya Masya Allah, sampai nangis ya teman-teman, nangis saya, saking malunya saya nangis sendiri. Saya selalu duduk di pinggir kali, minum diri. Dan diobatin lah sama Bapak Kiai itu, sembuh. Diobatinnya sekitar jam 4 sore ya, dikasih air putih gitu ya, minum terus raukin ke muka. Dan itu seketika teman-teman, sama si itu nggak ingat sama sekali, nggak ada ingat sama sekali ya. Ditanyain namanya, biasanya kalau ada yang nanya nama dia itu langsung sedih gitu. Tapi pas waktu kemarin udah diobatin, ada yang nanya gitu, gimana masih ingat nggak sama kamu? Oh, enggak kata saya, biasa aja. Biasanya kamu kalau ditanyain nama si Anu itu nangis kan, kayak orang kangen gitu, sedih lah ya. Dari situ ya saya mulai cari teman baik di kampung halaman kami. Dan pernah juga sih ya, setelah itu sama dia itu, saya tuh kenalan sama ya, ada kampung lah. Dan lama-lama ya
dan untuk yang melihat tayangan ini